Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua pada perkuliahan perdana Filsafat Islam dalam semester ini. Baik, tanpa banyak berbasa-basi lagi ya, dalam kesempatan kali ini Bapak akan mencoba membawakan sebuah tema perkuliahan perdana berkaitan dengan filsafat Islam berjudul 15 karakteristik filosof muslim ya. Tapi sebelum itu izinkan Bapak untuk sedikit menjelaskan ya kontrak perkuliahan kita pada semester ini dan rencana pembelajaran semester kita ya, silabus perkuliahan kita. Baik ya, dalam mata kuliah filsafat Islam ini teman-teman diharapkan ya sebelumnya telah sedikit banyak bersentuhan dengan ilmu filsafat atau filsafat secara umum ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita tidak akan banyak membahas apa yang dimaksud dengan filsafat ya. Kita tidak akan banyak lagi membahas masalah kamar-kamar dalam rumah filsafat. Kita tidak akan banyak lagi membahas persoalan-persoalan teori-teori berkenaan dengan filsafat secara umum ya. Melainkan lebih dispesifikkan kepada filsafat Islam ya. Dalam pengantar filsafat Islam kali ini, seperti yang tadi Bapak jelaskan ya, kita akan mencoba menggali ya, atau mengenali 15 karakteristik filosof muslim. Ini hasil pengamatan Bapak ya, hasil bacaan Bapak terhadap biografi para filosof muslim, yang membedakan mereka dengan para filosof sekuler dan filosof barat ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita juga akan membahas masalah fondasi filsafat Islam. Jadi berbeda dengan filsafat barat, filsafat Islam itu bersumberkan langsung dari Al-Quran dan hadis ya. Selain tentunya sumber-sumber asing seperti Neoplatonisme, Aristotelianisme, Zoroastrianisme dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan membahas kamar-kamar dalam rumah filsafat Islam. Jadi kemarin pada pertemuan ilmu filsafat kita sudah membahas kamar-kamar dalam rumah filsafat secara umum. Lalu bagaimana dengan filsafat Islam? Kemudian kita juga akan membahas aliran-aliran besar dalam filsafat Islam, meliputi peripatetik, iluminasionisme, irfan, dan hikmah muta'aliyah. Kemudian setelah UTS nanti ya, kita akan masuk ke tokoh-tokoh ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang dianggap mewakili masing-masing aliran filsafat Islam. Nah, nanti tugas dari kawan-kawan semua adalah membuat makalah berkenaan dengan para tokoh-tokoh filosof muslim dimaksud ya. Ada Ibnu Tufel dan Ibnu Rus, kemudian ada Ibnu Sina dan Ikhwanus Sofa mewakili aliran peripatetik, kemudian ada Sohrawardi Al-Maktul, ada Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi, dan tentu saja ada Mullah Sadra ya. Kemudian di akhir pertemuan kita akan mencoba mengangkat isu-isu kontemporer dalam filsafat Islam seperti perennialisme dan ontosentrisme ya, berkaitan dengan krisis lingkungan dan hak asasi hewan, feminisme, teodisi, titik temu agama-agama, pluralisme dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa sumber. Salah satu sumbernya nanti bisa teman-teman lihat sendiri ya, tidak terbatas pada apa yang Bapak tulis di sini. Salah satunya berjudul How to Think Like a Muslim Philosopher. Nah, ini pengarangnya kebetulan Bapak ya. Jadi pada pertemuan perdana ini kita akan sedikit banyak membedah buku ini ya, terutama salah satu babnya berkaitan dengan 15 karakteristik filosof muslim. Baik. Ya, oke. Dengan demikian kita masuk ke tema perkuliahan perdana kita kali ini ya.
15 karakteristik filosof muslim. Nah, ini merupakan salah satu bab ya dari buku Bapak yang berjudul How to Think Like a Muslim Philosopher. Nah, ini teman-teman nanti boleh coba cari ya, mungkin siapa tahu ketemu ya. Nanti Bapak usahakan supaya bisa dicetak ulang kembali ya. Ini ditulis pada tahun 2015 oleh penerbit LSIN dan STIT Darul Fatah ya. Baik. Jadi buku ini tidak Bapak peruntukkan untuk akademisi ya. Jadi sifatnya itu semi ilmiah. Melainkan kepada siapa saja yang sudah muak, sudah mau muntah menjadi sekrup dalam mesin miga raksasa bernama kapitalisme dan isme-isme lainnya. Ya, jadi buku ini juga bukan buku filsafat pada umumnya yang banyak berteori ya, melainkan terjun langsung ke dalam kolam. Ya, jadi kata Konosuke Matsushita, seorang pengusaha dari Jepang yang di usia tuanya kemudian menjadi seorang filosof dan berkontribusi banyak ya pada dunia pendidikan, mengatakan bahwa cara terbaik belajar berenang bukanlah dengan berteori di dalam kelas, tapi dengan cara terjun langsung ke dalam kolam sambil berharap tidak tenggelam dan lalu mati konyol ya. Kemudian filsafat juga dicemburui karena memberontaki kemapanan. Tapi filsafat juga menyimpan keyakinan hanya dengan menjadi diri sendiri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini ada prinsip dependent, independent, dan interdependent. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa yang dimaksud oleh Stephen R. Covey ini. Jadi buku ini dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan ya. Ini beberapa pertanyaan yang Bapak rangkum yang coba dijawab dalam buku How to Think Like a Muslim Philosopher. Di antara pertanyaan-pertanyaan menggelitik tersebut adalah apa itu ada, apa itu tiada, ada apa di antara ada dan tiada. Apa itu tahu, apa itu iman, mana yang lebih dulu tahu atau iman. Bagaimana hubungan agama dan filsafat sebenarnya? Kenapa sang Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali sampai mengharamkan filsafat? Kenapa para filosof sedemikian lancangnya hingga berani membunuh Tuhan? Kenapa kiai korupsi, merokok hingga gila perempuan? Nah, ini hati-hati nih perempuannya. Jadi akhir-akhirnya semakin banyak ustadz dan kiai yang menyalahgunakan amanat yang dimilikinya. Ya. Kemudian apakah orang jujur itu bodoh? Dan kenapa orang jujur itu gampang sekali dibodohi? Nah, ini pertanyaan yang sangat jalanan ya sifatnya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, benarkah manusia pertama berkelamin laki-laki? Kenapa secara logika hal ini mustahil? Nah, jadi selama ini kita percaya ya bahwa manusia pertama adalah Adam. Baru kemudian dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa. Tapi benarkah Adam ini laki-laki? Nah, secara logika hal ini mustahil ya. Kenapa mustahil? Karena konsep laki-laki hanya bisa dipahami apabila sudah ada perempuan. Nah, jadi kalau belum ada perempuan maka tidak mungkin bisa dipahami konsep laki-laki. Maka Adam sebelum kelahiran Hawa itu mesti berbeda dengan Adam setelah kelahiran Hawa. Ya. Jadi ada istilah makhluk hermafrodit. Nah, itu makhluk dengan dua kelamin. Ya. Jadi kemungkinan besar Adam sebelum Hawa adalah manusia hermafrodit, yaitu manusia dengan dua jenis kelamin. Ya tentu saja ini logika ya. Kemudian juga pertanyaan mana yang lebih dulu telur atau ayam. Nah ini juga bisa kita jawab secara logika. Nanti kita bahas pada waktu dan tempatnya. Nah ini jadi beberapa pertanyaan lainnya ya yang lebih ilmiah. Bisakah kita berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal? Kenapa ada orang yang bunuh diri? Bagaimana cara mendapatkan pasangan hidup yang terbaik? Nah, ya ini semua insya Allah dijawab dalam buku How to Think Like a Muslim Philosopher. Nanti kita bahas pada tempatnya. Jadi, kembali ke pertanyaan, kenapa kita mesti berfilsafat? Kenapa tidak cukup beriman dan terima jadi saja? Nah, ya. Alasannya adalah seperti kata Socrates ya, maha guru filsafat, karena filsafat lebih menggairahkan daripada jalan-jalan ke luar negeri dan tempat-tempat eksotis
filsafat bahkan lebih menggoda dari tubuh wanita. Nah, ini karena Socrates itu seorang pria ya. Kalau Socrates seorang perempuan, maka mungkin akan dikatakan filsafat lebih menggoda dari tubuh pria muda ya, atau brondong ya. Oke. Jadi ada 4 alasan kenapa filsafat itu menarik. Pertama, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau Anda adalah orang yang suka bertanya ya, dan Anda tidak puas dengan jawaban-jawaban yang sudah ada selama ini, maka filsafat adalah jalan yang tepat. Yang kedua, pemikiran. Nah, kalau Anda lebih suka membicarakan ide-ide daripada peristiwa-peristiwa dan kejelekan-kejelekan orang lain, maka filsafat adalah tempat Anda. Dan kemudian karakter. Nah, nanti kita akan bahas, dan satahat. Nah, jadi kalau Anda suka dengan aforisma ya, hikmah ya, wisdom ya, kata-kata mutiara, nah, akar dari itu semua adalah filsafat atau refleksi secara mendalam ya. Baik, 15 karakteristik filosof muslim. Jadi selama ini kita ketika membicarakan filsafat diidentikan dengan pemikiran ya. Padahal pemikiran itu kalau diibaratkan sebuah pohon, maka pemikiran adalah buahnya. Nah, buah ini hanya mungkin muncul apabila pohonnya kuat, ya, apabila batangnya kuat dan akarnya dalam. Nah, karakteristik para filosof inilah yang menjadi batang dan akar dari buah-buah pemikiran filsafat. Nah, ya, jadi ini jarang diangkat. Ya. Berikut ini Bapak rangkumkan 15 karakteristik filosof muslim. 5 berkaitan dengan iman, 5 berkaitan dengan darah atau tubuh dari seorang filosof muslim, dan 5 sisanya berkaitan dengan mimpi-mimpi para filosof muslim. Oke, pertama, iman seorang filosof. Karakter pertama dari filosof muslim adalah berani menghadapi permasalahan dan bukan malah menghindarinya. Yang kedua, lancang membunuh Tuhannya sendiri. Nah, itu ya. Jadi kalau Anda mau menjadi filosof muslim, Anda harus lancang membunuh Tuhan sendiri. Nah, nanti kita pahami sama-sama maksudnya apa. Kemudian berbeda dengan filosof barat ya, filosof muslim mestilah konsisten dalam keimanan walau dilanda badai kegalauan. Nah, kemudian melihat dengan lebih dalam dan mendengar dengan lebih peka. Dan terakhir, suka mencari-cari keburukan dalam keindahan dan keburukan dalam keindahan. Perhatikan poin kedua dan ketiga ya, lancang membunuh Tuhannya sendiri dan konsisten dalam keimanan walau dilanda badai kegalauan. Ya. Jadi, kenapa para filosof muslim itu perlu membunuh Tuhannya sendiri? Ya. Jawabannya tidak lain karena Tuhan yang selama ini kita agung-agungkan ya, ternyata bukanlah Tuhan dalam dirinya sendiri ya, melainkan Tuhan rekaan. Nah, atau kalau dalam bahasa filsafat ya, Tuhan dengan huruf T kecil. Nah, ya. Sementara Tuhan dengan huruf T besar atau Tuhan dalam dirinya sendiri itu mustahil untuk dikenali. Tuhan dalam dirinya sendiri hanya bisa dikenali dengan teologi negativa atau dengan cara menegasikan Tuhan dari alam semesta. Ya. Jadi apa yang tidak bisa kita ketahui dari alam semesta, maka itu adalah Tuhan. Nah, jadi Tuhan sama sekali berbeda dengan makhluk, dan karena itu tidak mungkin bisa untuk dipahami. Nah, jadi para filosof perlu lancang membunuh Tuhannya sendiri dalam rangka mengembalikan keesaan Tuhan yang sebenarnya. Kemudian para filosof juga perlu konsisten dalam keimanan walau dilanda badai kegalauan. Nah, ini ada pernyataan menarik ya dari Blaise Pascal, seorang matematikawan dari abad Renaissance, ya, abad ke-16 Masehi. Jadi kata beliau ini, iman itu adalah pertaruhan. Ya. Ibarat Anda melempar sebuah koin ke atas ya, maka Anda tidak bisa tahu apakah yang keluar kepala atau buntut dari koin tersebut. Jadi
Blaise Pascal sangat menyarankan dalam pertaruhan iman tersebut agar kita memilih untuk tetap beriman. Nah, kenapa begitu? Karena sekalipun premis-premis agama ya seperti eksistensi Tuhan, eksistensi kehidupan akhirat itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, tapi pada sisi yang lain konsep-konsep tersebut, entitas-entitas spiritual tersebut juga tidak dapat dinegasikan dengan atau secara ilmiah ya. Jadi ada pertaruhan di situ. Dan beliau menyarankan agar kita memilih untuk tetap beriman. Kenapa? Karena konsekuensinya besar ya. Jadi kalau kita memilih kafir ya, memilih ateis, ternyata Tuhan ada dan alam akhirat ada, maka kita akan masuk neraka ya. Sementara kalau kita memilih untuk beriman, ternyata Tuhan tidak ada dan alam akhirat juga tidak ada, maka kita tidak rugi apa-apa ya, tidak rugi apa-apa. Karena mati ya sudah mati saja ya. Jadi itu perhitungan matematikanya ya dari Blaise Pascal. Dan inilah ciri utama keimanan banyak filosof muslim ya, bahwa mereka diliputi kegalauan karena akalnya serba terbatas ya, tapi mereka memilih untuk tetap beriman. Dan pada akhirnya iman ini memandu segala langkah dan ilmu pengetahuan, pencarian ilmu mereka ya. Oke, berikut darah seorang filosof ya. Beberapa karakter lain dari filosof muslim adalah seorang filosof harus menjadi kapten di atas kapal sendiri ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan pemikiran-pemikiran, narasi-narasi oleh orang lain itu menjadi kapten di kepala kita sendiri ya. Kepala kita milik kita, maka harus kita yang menjadi kaptennya ya. Anda jangan terlalu percaya 100% dengan semua omongan orang. Sekalipun orang tersebut adalah orang yang sangat Anda hormati, Anda harus tetap kritis, menjadi kapten di atas kapal sendiri. Kemudian percaya diri dengan kumis, jenggot, dan rambut gondrong yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Nah, jadi sebagai filosof ya, dan para filosof muslim adalah orang-orang yang sangat percaya diri ya. Walaupun penampilan mereka mungkin berantakan ya, tidak enak dipandang, tapi mereka tetap pede. Kenapa? Karena itu semua adalah anugerah Tuhan kepada kita. Kemudian berdamai dengan diri sendiri ya, tahu cara menikmati hidup dan hidup sebebas-bebasnya ya. Berikutnya mimpi seorang filosof. Nah, 5 karakternya adalah tidak ikut terbalik bersama dunia yang terbalik. Nah, ini penting nih. Jadi kebanyakan orang yang mengamini sesuatu bukan karena pemikiran sendiri, melainkan karena ikut-ikutan orang lain, supaya tidak dianggap keluar dari kelompok yang umum. Nah, sebagai filosof muslim, Anda harus berani melawan arus apabila hal itu Anda rasa benar. Ya. Jadi lebih baik dianggap gila oleh orang gila daripada menjadi gila beneran. Ya. Kemudian memikirkan hal-hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Nah, ini terkait dengan kreativitas. Ya. Para filosof adalah orang-orang yang kreatif. Ya. Makanya para filosof itu identik juga dengan seniman ya, karena seniman itu punya jiwa yang bebas dan kreativitas. Otak kanannya lebih terlatih daripada otak kiri, tapi otak kiri tetap penting ya. Kemudian para filosof juga menikah dalam tanda kutip dengan buku dan melahirkan karya-karya orisinal. Semua filosof muslim sejak zaman dulu sampai sekarang adalah para pecinta buku. Bahkan tidak sedikit ya para filosof muslim itu menjomblo seumur hidupnya ya, karena terlalu cintanya mereka kepada ilmu ya. Bukan karena mereka tidak laku ya, tapi karena terlalu cinta pada ilmu sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk hal-hal lainnya. Kemudian para filosof juga mesti menjadikan wanita cantik sebagai umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar. Nah, ya. Jadi ada kisah dari Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ini seorang sufi yang pemikirannya kerap disalahpahami ya. Ada yang bilang karyanya itu cabul ya, karena banyak berbicara tentang tubuh wanita ya. Tapi kalau kita resapi lebih dalam ya, sebenarnya itu semua hanya umpan untuk menyelami sang pemilik keindahan ya, yaitu Tuhan itu sendiri ya.
Ya, ini nanti kita bahas pada tempatnya. Kemudian karakteristik terakhir adalah menjadikan akal sebagai pimpinan dalam setiap aspek kehidupannya. Ya. Jadi manusia itu punya banyak potensi dalam dirinya, ada tubuhnya, ada emosinya, dan ada rasionya. Ya. Ada orang yang mengedepankan emosinya dibanding hal-hal lainnya, ada yang lebih mengedepankan nafsu indrawinya daripada hal-hal lainnya. Tapi ada juga yang lebih mengedepankan rasionya. Jadi kalau kata Plato ya, manusia itu bisa dibedakan menjadi 3 ya. Manusia perut ke bawah, manusia di bagian dada, dan manusia leher ke atas. Nah, ya. Jadi manusia perut ke bawah adalah manusia-manusia yang kerjaannya cuma mencari uang untuk makan, minum, dan bersenang-senang, habis perkara ya. Kemudian ada orang-orang yang di daerah dada. Daerah dada itu kebanggaan ya, harga diri. Itu seperti prajurit ya. Maka hidupnya melulu tentang harga diri dan kehormatan. Tapi ada juga orang-orang leher ke atas yang terpenting baginya, kenikmatan terbesar dalam hidupnya adalah ketika ia mampu mengaktualisasikan pikiran-pikiran orisinilitasnya. Inilah para pemikir, para filosof, para pecinta ilmu pada umumnya ya. Sebagai penutup, Bapak ingin sedikit mengutip ya Satahat Filsafat. Satahat Filsafat berjudul Bebek Domestik dan Burung Gereja ya. Bebek domestik. Kepada bebek domestik yang biasa mandi di kali, aku bertanya, kenapa tidak kau gunakan sepasang sayap yang kau miliki dan terbang bebas di angkasa? Bebek domestik itu menjawab, kemudahan dan kenyamanan hidup telah membuatku lupa cara terbang. Burung gereja. Kepada burung gereja yang bernyanyi di dalam masjid, aku bertanya, apa gerangan yang sedang kau lakukan di tempat suci umat muslim ini? Burung gereja menjawab, aku cuma seekor burung kecil, tak mengenal masjid atau gereja, hanya ingin bernyanyi memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kawan-kawan untuk mengisi absennya di Google Classroom ya, dan kemudian mendownload materi-materi yang Bapak berikan, RPS di sana ya, dan kemudian juga tugas dikumpulkan di sana ya. Nanti tugasnya ada di Google Classroom. Silakan teman-teman bergabung dengan Google Classroom nanti ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.